Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ini adalah materi marketing setelah ujian semester kemarin. Ini adalah pertemuan ke-9 di mata pelajaran marketing. Oke, kita kali ini akan membahas di KD 3.7 yaitu menganalisis siklus daur hidup produk. Ada dua KD di sini, ada KD 4.7 dan 3.7. Yang 4.7 adalah menentukan siklus daur hidup produk, dan yang 3.7 adalah menganalisis siklus daur hidup produk. Indikator dari KD 3.7 yaitu yang pertama menyeleksi siklus daur hidup produk, yang kedua adalah mengukur siklus daur hidup produk, dan yang ketiga adalah menyimpulkan siklus daur hidup produk. Untuk indikator KD 4.7 yaitu yang pertama mengkonsepkan daur hidup produk, yang kedua adalah menyusun daur hidup produk, dan yang ketiga adalah memproses daur hidup produk. Ya, kita akan membahas masalah siklus daur hidup produk atau yang lebih dikenal sebagai product life cycle. Nah, kalau misalkan kalian ingin mencari siklus daur hidup produk materi di internet, itu kalau misalkan kalian tidak menemukan, kalian bisa mengetik dengan keyword lain yaitu product life cycle. Nah, itu nanti kalian akan menemukan materi. Soalnya kalau misalkan di penelitian itu lebih dikenal dengan product life cycle, bukan siklus daur hidup produk. Jadi materi yang lebih banyak itu kalau di internet product life cycle. Nah, yang pertama kita akan mendefinisikan dulu. Product life cycle itu adalah grafik yang menggambarkan suatu riwayat produk. Jadi sejak awal diperkenalkan atau diluncurkan produk itu sampai dengan produk itu ditarik. Nah, pengertian lainnya adalah suatu konsep yang penting dalam pemasaran dikarenakan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika bersaing suatu produk. Jadi di sini adalah konsep penting dalam memasarkan produk. Nah, kita harus mengerti nantinya adalah tahapan-tahapan produk itu dan apa yang harus kita lakukan pada tahapan itu untuk barang itu dapat bersaing dengan barang yang lain. Oke, kita langsung aja. Ini adalah tahapan-tahapan yang ada di dalam siklus daur hidup produk atau product life cycle. Itu yang pertama adalah produk perkenalan atau introduction. Nah, itu adalah di sini lihat kursornya di intro, yaitu pertama kali produk itu diluncurkan. Ketika produk diluncurkan, itu pertama kali kita mengenalkan suatu produk, ya pastinya penjualan kita masih belum maksimal, nantinya seperti itu. Nah, terus ada di sini growth atau pertumbuhan. Nah, ketika tumbuh berarti barang kita sudah mulai dikenal, ciri-cirinya seperti itu. Nah, di sini ada tahap pendewasaan. Nah, ketika tahap pendewasaan berarti semua orang sudah kenal dengan produk kita. Kita tidak apa-apakan pun, kita tidak promosi pun, orang sudah tahu produk kita. Jadi kita mengurangi promosi di sini. Di sini ada penurunan. Ketika ada penurunan berarti produk kita itu minatnya sudah berkurang. Nah, di sini perlu adanya inovasi agar produk kita tetap laku. Ini kita akan bahas satu-satu setiap tahap ini. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Di sini dijelaskan, dalam tahap perkenalan, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar, meskipun volume penjualannya belum sesuai. Maksudnya belum sesuai di sini adalah volume penjualannya masih kecil. Jadi produknya itu diproduksi banyak, tapi penjualannya itu masih sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena itu barang baru. Jadi barang yang baru diproduksi oleh perusahaan dan baru diluncurkan. Barang-barang yang dijual dasarnya barang baru, nah, yang betul-betul baru, jadi dikatakan seperti itu. Karena dikarenakan masih berada di tahap permulaan dan biasanya ongkos yang dikeluarkan ini juga tinggi, terutama biaya periklanan atau promosi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika barangnya masih baru, barang itu kan belum dikenal. Karena belum dikenal, biaya yang paling besar dikeluarkan adalah untuk mengenalkan barang, baik lewat periklanan TV, periklanan lewat tenaga marketing atau tenaga penjual. Nah, itu sangat besar biayanya untuk mengenalkan produk tadi. Bahkan yang lebih besar itu untuk mensponsori acara-acara. Ketika suatu barang baru, biasanya dia sering banget untuk melakukan
mensponsori suatu acara. Nah, promosi yang dilakukan tersebut memang harus agresif, ya, seperti saya katakan tadi. Dia itu sampai mensponsori acara, full acaranya itu disponsori oleh misalkan aja suatu barang baru. Dulu itu pernah banget ketika teh pucuk baru keluar. Nah, dia itu mensponsori banyak acara makanan, wisata kuliner. Nah, itu dia disponsori oleh teh pucuk. Kenapa? Walaupun toh dia mengeluarkan ongkos besar, itu gunanya untuk mempromosikan atau mengenalkan barang baru itu tadi. Ketika orang sudah kenal, promosinya mulai dikurangi karena orang-orang sudah mulai kenal dengan produknya tadi. Nah, di kalimat terakhir ini, di samping hal itu, distribusi barang itu juga masih terbatas serta laba yang diperoleh juga masih rendah. Karena yang kenal baru, peminatnya juga masih belum banyak, dan promosinya besar, biaya promosi dan produksi tadi itu juga lebih besar daripada penghasilannya. Itu ketika barangnya baru, dan kita harus sadar itu. Kita harus berani bertaruh bahwa kalau misalnya kita mengeluarkan barang baru, promosinya dibesarkan. Tidak apa-apa promosi besar di awal, asalkan nantinya ketika orang-orang sudah kenal dengan produk kita, orang akan membeli produk kita. Oke. Kita lanjut di tahap selanjutnya ya. Ada tahap pertumbuhan atau growth di sini. Nah, dalam tahap ini penjualan serta juga laba meningkat dengan sangat cepat. Namanya juga kita tumbuh kan, seperti kita waktu kecil ke dewasa. Pertumbuhan kita juga sangat cepat, sama seperti barang. Ketika barang di tahap pertumbuhan, pendapatannya dan penjualannya itu tumbuh sangat cepat. Disebabkan permintaannya sudah meningkat. Jadi karena promosi di awal tadi yang sangat gencar dan sangat agresif itu menyebabkan permintaannya juga besar, yang berakibat laba yang diperolehnya juga meningkat. Nah, di saat itu produksi yang dilakukan oleh perusahaan juga akan meningkat. Jadi produksi ditingkatkan karena untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari konsumen. Oke, di kalimat berikutnya, di dalam tahap ini laba pesaing juga mulai memasuki pasar sehingga terdapat persaingan menjadi lebih ketat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk dapat memperluas serta juga meningkatkan distribusi adalah dengan cara menurunkan harga jual. Nah, ini adalah strateginya. Jadi gini, ketika kita meluncurkan barang baru, pesaing itu juga pasti meluncurkan barang baru. Nah, pertumbuhannya juga akan sama. Ketika kita tumbuh, mereka juga akan pasti tumbuh. Nah, ketika ada persaingan seperti itu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menurunkan harganya penjualan kita. Ketika harga penjualan kita, produk pesaing juga pasti akan berpikir, pelanggan juga pasti akan berpikir bahwa daripada membeli barang yang sama jenisnya, dengan kualitas yang hampir mirip, dengan harga kita yang lebih murah, mereka pasti akan beralih ke barang kita yang lebih murah. Itu adalah strategi penjualan. Sampai nantinya di tahap ketiga adalah tahap kedewasaan. Di tahap ini kita penjualan kita dan laba kita itu mencapai titik yang maksimal. Jadi seperti yang dikatakan, pada tahap kedewasaan ini kita semua dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat serta juga pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahap ini laba produsen atau laba pengecer mulai turun. Persaingan pada harga menjadi sangat tajam sehingga suatu perusahaan perlu memperkenalkan produktivitas dengan kreativitas model yang baru. Nah, pada tahap kedewasaan itu adalah tahap di mana sebelum produk kita itu mulai ditinggalkan. Tahap kedewasaan itu adalah tahap di mana kita mendapatkan laba yang maksimal sebelum menurun. Kita mendapatkan penjualan yang maksimal sebelum produk kita menurun. Nah, di tahap ini kita sangat riskan banget dengan konsumen yang mulai bosan dengan produk kita. Dan mulai munculnya produk-produk baru yang inovatif dan mendekati dengan melengkapi barang kita. Ketika barang kita yang lama itu kurang inovatif, maka para pembeli akan lebih memilih barang-barang yang baru yang lebih membuat mereka lebih nyaman. Nah, dalam tahap kedewasaan ini, dalam periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk dapat menghadapi persaingan. Ketika sebelum ini, untuk mengatasi
untuk mengatasi mereka yang mulai bosan atau pelanggan yang mulai bosan, didoktrin lagi dari iklan. Kita doktrin lagi dari iklan biar mereka sadar bahwa oh ya, produk kita itu memang benar-benar penting dan bermanfaat. Kalau itu benar-benar sudah tidak berpengaruh kepada penjualan, tidak dapat meningkatkan penjualan lagi, kita harus sadar bahwa produk kita itu mengalami tahap kedewasaan di puncaknya dan mulai akan ditinggalkan. Sebelum ditinggalkan, kita harus mengatur strategi agar persaingan tetap terjadi. Kita harus melakukan yang namanya inovasi produk. Nah, di sini adalah selanjutnya adalah tahap kemunduran. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setelah tahap kedewasaan, barang kita penjualannya akan menurun. Orang akan mulai bosan dengan barang kita. Penurunan penjualan itu mengindikasikan bahwa barang kita mulai ditinggalkan. Nah, kita ada dua pilihan di sini. Mempertahankan itu atau menarik barang itu mengganti dengan barang yang baru. Nah, karena kalau misalnya dipertahankan pun itu akan menimbulkan kerugian, makanya lebih baik di sini adalah harus diganti dengan barang yang baru. Karena yang seperti saya katakan tadi, pelanggan mulai bosan dengan barang kita dan membutuhkan barang yang lebih inovatif daripada barang yang kita produksi. Makanya barangnya sudah mulai mulai tidak diproduksi lagi atau diproduksi dengan jumlah terbatas karena orang sudah mulai bosan dan peminatnya mulai turun. Lalu mengganti dengan barang yang inovasi lagi, dengan inovasi baru, dengan barang yang baru untuk menarik pelanggan lagi. Nah, ketika kita memproduksi barang yang baru, kita tentunya pasti membutuhkan biaya lagi. Jadi kita mulai dari awal lagi. Jadi kalau misalkan ada penurunan di sini, kita mulai dari awal lagi. Di awal lagi, kita produksi lagi, kita perkenalan lagi, terus habis itu kita tumbuh lagi, kita sampai dewasa lagi. Dan nantinya kita pada tahap kemunduran lagi. Produk itu selalu seperti itu, berputar seperti itu. Nah, itu yang namanya produk life cycle. Jadi itu daur hidup produknya. Kalau sudah mau mati, diganti dengan barang yang baru. Muncul lagi, diperkenalkan lagi, diganti dengan barang yang baru. Nah, itu akan terus dilakukan oleh perusahaan agar mereka tidak kalah dengan pesaingnya. Kalau dia tidak melakukan hal seperti itu, perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Jadi perusahaan yang tidak melakukan inovasi dalam produk, dia tidak akan bisa bertahan dalam persaingan di dunia modern ini. Karena produk di dalam dunia modern ini itu sangat variatif, jadi sangat banyak. Banyak barang baru, bahkan setelah muncul barang baru, dia mengeluarkan barang baru lagi. Hal itu selalu terjadi. Kalau misalkan di perusahaan itu tidak mengikuti alur itu, perusahaan akan mengalami kebangkrutan di situ. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan dalam produk life cycle. Nanti kita akan membahas ke depannya strategi-strategi apa aja yang lebih bermanfaat lagi di perusahaan untuk perusahaan yang akan diterapkan untuk mempertahankan produknya. Itu aja, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.